Halo guys, ketemu lagi dengan aku Dr. Nabil. Di sini kita akan bahas nih mengenai sedikit tentang ya penyakit yang akhir-akhir ini cukup masih viral ya, yaitu tentang rabies. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum tentang rabies? Nah, jadi kalau rabies ini sebenarnya adalah infeksi akut. Jadi waktunya atau onset terjadinya penyakitnya itu cepat ya. Dalam waktu cepat yang disebabkan oleh virus, yaitu virus rabies. Nah, kalau dari gambar itu seperti ini. Nah, virus rabies ini biasanya didapatkan pada hewan-hewan penular rabies. Nah, apa aja sih hewan-hewan penular rabies? Yaitu yang paling banyak di Indonesia ini adalah 98% kasusnya di Indonesia itu disebabkan oleh anjing. Kemudian bisa juga ditularkan oleh kucing maupun kera. Ya, jadi Pak, memang penyakit ini tuh bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Makanya disebut dengan penyakit zoonotik. Nah, sayangnya guys, sampai saat ini tuh belum ada pengobatan yang cukup efektif untuk menyembuhkan dari rabies ini. Namun, rabies ini dapat dicegah komplikasinya dengan melalui penanganan kasus gigitan hewan penular rabies sedini mungkin. Oke guys, jadi kita harus cari tahu dulu nih apa aja cara penularan dari rabies ini. Nah, rabies ini bisa ditularkan melalui yang satu gigitan dari hewannya dan yang kedua non gigitan. Nah, untuk non gigitan ini bisa dari goresan atau cakaran dan jilatan pada kulit terbuka atau mukosa. Oke guys, sekarang kita akan bahas mengenai gejala klinis yang ada pada pasien yang terinfeksi rabies. Nah, biasanya pada tahap-tahap awal, seseorang itu akan mengeluhkan seperti nyeri tenggorokan, kemudian bisa sakit kepala, bisa nafsu makannya juga ikut menurun, dan juga bisa ada demam maupun keluhan seperti lemas. Nah, tahap kedua nih biasanya mengarah ke gejala-gejala sensoris, seperti misalnya ada rasa kesemutan atau rasa panas di bagian bekas gigitan hewan tersebut, kemudian bisa juga adanya rasa cemas, seperti itu. Nah, oke guys, pada tahap ini, yang ketiga yaitu tahap eksitasi, biasanya seseorang pasien yang terkena rabies itu akan mengalami gelisah, kemudian mulai agresif, dan terjadi adanya fobia. Fobia ini bisa hidrofobi, aerofobi, dan fotofobi. Nah, selain itu, pasien juga akan mengalami halusinasi, kemudian hipersalivasi atau air liurnya keluar banyak, kemudian hiperlakrimasi atau air matanya keluar banyak, kemudian yang kedua itu hiperhidrosis atau bisa juga keringat yang keluar cukup banyak. Nah, kita harus waspada juga jika ada hewan-hewan yang mengalami gejala seperti ini, misalnya sering menghindar, kemudian mudah terkejut, kemudian juga mengalami fotofobi atau dia itu takut terhadap sinar atau cahaya, seperti biasanya gejalanya itu sembunyi di bawah kolong tempat tidur, kolong meja atau kolong kursi seperti itu, dan juga mengalami gejala pika. Biasanya dia akan mengunyah benda-benda yang tidak wajar di sekitarnya seperti lidi atau kawat atau kerikil, jeruji kandang dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai penanganan awal ketika teman-teman terkena gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, ataupun kera. Nah, yang pertama, teman-teman bisa membasuh luka menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Yang kedua, teman-teman, kalau di rumah misalkan ada antiseptik seperti povidone iodine, bisa dioleskan dengan menggunakan antiseptik. Nah, yang ketiga, teman-teman harus mengamankan hewan yang menggigit, misalnya anjing atau kucing, itu bisa dikandangkan atau bisa diikat. Kemudian kita lakukan observasi selama 14 hari. Nah, apakah ada perubahan perilaku dari anjing atau kucing ini yang mengarah ke gejala-gejala rabies, sehingga kita bisa tentukan nih hewan ini memang benar punya rabies atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, harus dibawa segera ke rumah sakit terdekat atau ke rabies center, seperti itu. Semoga membantu ya guys.